Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mendengarkan Nats Epistel untuk hari Minggu tanggal 14 Juli yang tertulis dalam kitab Amos pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, suatu ketika sedang istirahat dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh beberapa gereja, para tokoh gereja berdiskusi tentang ajaran apakah yang menjadi ciri khas daripada gereja yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Setelah lama bertukar pikiran, berdiskusi mencari jawaban, tetapi mereka tidak menemukan jawabannya. Lalu tiba-tiba Charles Spurgeon, pengkhotbah berkebangsaan Inggris yang terkenal itu, masuk ke dalam ruangan. Dan sesudah mengetahui apa yang sedang mereka diskusikan, ia berkata bahwa jawaban daripada pertanyaan itu mudah. Satu-satunya ajaran yang menjadi ciri khas gereja atau ajaran yang tidak dimiliki oleh agama lain adalah ajaran tentang anugerah atau kasih karunia. Manusia diselamatkan bukan karena usaha atau perbuatan, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengutus Amos bernubuat ke Israel Utara, pada waktu itu rakyat kecil sedang mengalami ketidakadilan sosial dan penindasan. Sebenarnya pada waktu itu Israel Utara sedang berada pada masa-masa jayanya. Mereka hidup dalam kemakmuran, tetapi kemakmuran itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, yaitu orang-orang kuat dan orang-orang yang berkuasa. Sebaliknya, orang-orang yang lemah hidup dalam penindasan dan kemelaratan. Kemudian berkembang juga pada waktu itu di Israel Utara ibadah-ibadah yang palsu, ibadah yang sama sekali tidak bertujuan untuk memuliakan Tuhan, tetapi hanya sekedar ritual atau hanya sekedar upacara semata tanpa niat yang sungguh untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Akibatnya Tuhan menjadi murka dan berencana akan menimpakan amarahnya kepada kerajaan Israel. Sehubungan dengan penglihatan yang dialami oleh Amos, ada dua bentuk hukuman yang direncanakan Tuhan akan menimpa atau akan terjadi atas Israel Utara. Pertama sekali, hama belalang. Tuhan sesuai dengan penglihatan yang dialami oleh Amos akan mendatangkan bencana hama belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di tengah-tengah orang Israel pada waktu itu, yang bisa kita lihat dalam 1 Raja 4 ayat 26 sampai dengan ayat 28,
Rumput atau panen pertama diperuntukkan untuk raja atau untuk istana. Ada banyak kuda, kemudian para penunggang kuda, serta penghuni istana yang membutuhkan makanan. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kebutuhan mereka disediakan oleh rakyat. Barulah sesudah kebutuhan raja dan penghuni istana dicukupkan, maka panen berikut akan diperuntukkan untuk rakyat kecil. Karena itu, jika hama belalang terjadi setelah panen pertama, maka rumput atau panen yang diperuntukkan untuk rakyat kecil akan menjadi musnah. Itu berarti akan terjadi kelaparan di antara rakyat kecil, orang-orang lemah, dan orang-orang yang tidak berdaya. Kemudian bentuk hukuman yang kedua adalah api yang akan memakan habis samudra raya dan tanah ladang. Saudara-saudara, api adalah gambaran malapetaka yang maha dahsyat. Sebuah simbol malapetaka yang akan memusnahkan segala-galanya dan tidak menyisakan apapun. Sedangkan simbol samudra raya adalah merupakan gambaran betapa dahsyatnya hukuman yang akan ditimpakan oleh Tuhan atas orang Israel dan betapa luas dampak daripada hukuman tersebut. Demikianlah gambaran murka yang akan menimpa orang Israel karena perilaku hidup mereka yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melalui ketidakadilan, penindasan, maupun ibadah yang palsu. Namun satu hal yang patut kita teladani dari Nabi Amos, sesudah dia dijadikan Tuhan menjadi corong atau menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan kebenaran maupun murka Tuhan kepada Israel Utara, Nabi Amos kemudian memposisikan dirinya menjadi pendoa syafaat untuk memohon pengampunan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan bagi orang Israel, khususnya Israel Utara yang akan ditimpa oleh bencana itu. Nabi Amos memohon kepada Tuhan dan menyatakan kepada Tuhan betapa Yakub atau Israel Utara tidak akan pernah bisa bertahan jika Tuhan sungguh-sungguh menjalankan rencananya, menjatuhkan murkanya atas kerajaan Israel Utara. Berkat permohonan atau doa syafaat yang disampaikan oleh Amos kepada Tuhan, Tuhan akhirnya menjadi luluh. Tuhan kemudian membatalkan hukuman yang akan dia timpakan atas Israel Utara. Apa pesan moral yang bisa kita hayati melalui renungan ini? Pertama-tama, keteladanan yang ditunjukkan oleh Amos seharusnya menginspirasi kita untuk hidup dalam doa. Martin Luther mengatakan doa adalah hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya kepada Tuhan. Melalui doa, Nabi Amos berusaha untuk membujuk Tuhan menunda bahkan membatalkan hukumannya atas Israel. Yang mau kita lihat dari keteladanan ini, melalui doa, Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk membujuk Tuhan, mengubah keputusan, dan seperti yang dinyatakan dalam nas khotbah ini, permohonan Nabi Amos didengar atau dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu, jangan pernah menyia-nyiakan hak istimewa kita untuk berbicara, untuk memohon kepada Tuhan melalui doa permohonan kita. Kemudian hal yang kedua yang mau kita lihat dari nas khotbah ini, setiap pelanggaran pasti akan mendatangkan murka Tuhan. Akan tetapi, dengan permohonan Nabi Amos, Tuhan kemudian membatalkan hukumannya atas Israel Utara. Satu hal yang mau kita lihat dari nas khotbah ini, kasih Tuhan lebih besar daripada murkanya. Anugerah Tuhan lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada amarahnya.
Karena itu, Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha kasih, Allah yang sangat penuh kasih karunia. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, mari memposisikan diri untuk hidup secara benar di hadapan Tuhan dengan mengingat betapa luar biasa, betapa besarnya kasih Tuhan atas kita. Sekalipun Israel Utara pada waktu itu belum bertobat, sekalipun Israel Utara pada waktu itu belum merubah cara hidup mereka, tetapi dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan, Amos berdoa dan hukuman itu kemudian dibatalkan Tuhan. Amin.